Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas golongan wanita penghuni neraka. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Golongan wanita yang disiksa dalam neraka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang wanita mencucikan pakaian suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat baginya 1000 kebaikan dan mengampuni 2000 kesalahannya. Bahkan segala sesuatu yang disinari sang surya akan memintakan ampunan baginya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 1000 derajat untuknya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, saya bersama-sama Fatimah berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Maka kami temui beliau sedang menangis. Kami bertanya kepada beliau, apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pada malam aku diisrakan ke langit, saya melihat orang-orang yang sedang mengalami penyiksaan. Maka apabila aku teringat keadaan mereka, aku menangis. Saya bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah engkau lihat? Beliau bersabda, iya, saya melihatnya. Wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih. Kemudian wanita yang digantung dengan lidahnya serta tangannya dicopot dari punggungnya. Aspal mendidih dari neraka dituang ke kerongkongannya. Kemudian wanita yang digantung dengan buah dadanya dari balik punggungnya, sedang air getah kayu zakum dituangkan ke kerongkongannya. Dan wanita yang digantung diikat kedua kaki dan tangannya ke arah ubun-ubun kepalanya, serta dibelit dan di bawah kekuasaan ular dan kalajengking. Wanita yang memakan badannya sendiri, serta di bawahnya tampak api yang berkobar-kobar dengan hebatnya. Kemudian saya melihat wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka. Kemudian saya juga melihat wanita yang bermuka hitam, serta dia makan usus-ususnya sendiri. Dan wanita yang tuli, buta, dan bisu di dalam peti neraka, sedang darahnya mengalir dari lubang-lubang badannya, hidung, telinga, dan mulutnya, dan badannya membusuk akibat penyakit kulit dan lepra. Kemudian saya melihat wanita yang berkepala seperti kepala babi dan berbadan khimar, keledai, yang mendapat berjuta macam siksaan. Dan saya melihat wanita yang berbentuk anjing, sedangkan beberapa ular dan kalajengking masuk melalui duburnya dan mulutnya dan keluar melalui duburnya, sedangkan malaikat sama-sama memukuli kepalanya dengan palu dari neraka. Maka berdirilah Fatimah seraya berkata, wahai ayahku, biji mata kesayanganku, ceritakanlah kepadaku, apakah amal perbuatan wanita-wanita itu? Rasulullah SAW bersabda, wahai Fatimah, adapun tentang hal itu, wanita yang digantung dengan rambutnya
karena tidak menjaga rambutnya di kalangan para laki-laki. Kemudian wanita yang digantung dengan lidahnya karena dia menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang wanita pun yang menyakiti hati suaminya melalui kata-katanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat mulutnya kelak di hari kiamat selebar 70 zirah, kemudian akan mengikatkannya di belakang lehernya. Adapun wanita yang digantung dengan buah dadanya karena dia menyusui anak orang lain tanpa seizin suaminya. Adapun wanita yang diikat dengan kaki dan tangannya itu karena dia keluar rumah tanpa seizin suaminya, tidak mandi wajib dari haid dan dari nifas, keluar darah setelah melahirkan. Adapun wanita yang memakan badannya sendiri karena dia bersolek untuk dilihat laki-laki lain serta suka membicarakan aib orang lain. Adapun wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka, dia suka menonjolkan dirinya, ingin terkenal di kalangan orang-orang banyak, dengan maksud supaya mereka orang-orang banyak itu melihat perhiasannya, dan setiap orang yang melihatnya jatuh cinta kepadanya karena melihat perhiasannya. Adapun wanita yang diikat kedua kaki dan tangannya sampai ke ubun-ubunnya dan dibelit oleh ular dan kalajengking karena dia mampu untuk mengerjakan salat dan puasa, sedangkan dia tidak mau berwudu dan tidak salat dan tidak mau mandi wajib. Adapun wanita yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya seperti keledai karena dia suka mengadu domba serta berdusta. Kemudian adapun wanita yang berbentuk seperti anjing karena dia ahli fitnah serta suka marah-marah pada suaminya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, 4 jenis wanita yang berada di surga dan 4 jenis wanita yang berada di neraka. Dan beliau menyebutnya di antara 4 jenis perempuan yang berada di surga adalah: yang pertama, perempuan yang menjaga dirinya dari berbuat haram, lagi berbakti kepada Allah dan suaminya. Yang kedua, perempuan yang banyak keturunannya, lagi penyabar, serta menerima dengan senang hati dengan keadaan yang serba kekurangan dalam kehidupan bersama suaminya. Yang ketiga, perempuan yang bersifat pemalu, dan jika suaminya pergi, maka ia akan menjaga dirinya dan harta suaminya. Dan jika suaminya datang, ia mengekang mulut dari perkataan yang tidak layak kepadanya. Yang keempat, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, lalu ia mengekang dirinya hanya untuk mengurusi anak-anaknya dan mendidik mereka serta memperlakukannya dengan baik kepada mereka, dan tidak bersedia kawin karena khawatir anak-anaknya akan tersia-siakan, terlantarkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan adapun 4 jenis wanita yang berada di dalam neraka adalah: yang pertama, perempuan yang jahat mulutnya terhadap suaminya. Jika suaminya pergi, maka ia tidak menjaga dirinya, dan jika suaminya datang, ia memaki-makinya, memarahinya.
Yang kedua, perempuan yang memaksa suaminya untuk memberi apa yang tidak ia mampu. Yang ketiga, perempuan yang tidak menutupi dirinya dari kaum lelaki dan keluar dari rumahnya dengan menampakkan perhiasannya dan memperlihatkan kecantikannya untuk menarik perhatian para kaum lelaki. Yang keempat, perempuan yang tidak mempunyai tujuan hidup kecuali makan, minum, dan tidur. Ia tidak senang berbakti kepada Allah, Rasul, dan suaminya. Oleh karena itu, seorang perempuan yang bersifat dengan sifat-sifat ini, maka ia dilaknat, termasuk ahli neraka, kecuali jika ia bertaubat. Diceritakan dari istri Humaid As-Saidi bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku senang mengerjakan salat bersamamu." Beliau berkata, "Aku mengerti bahwa engkau senang mengerjakan salat bersamaku. Akan tetapi, salatmu di tempat tidurmu itu lebih baik daripada salatmu di kamarmu. Dan salatmu di kamarmu lebih baik dari salatmu di rumahmu. Dan salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjidku." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang lebih disukai salatnya perempuan oleh Allah ialah yang dilakukan pada tempat yang amat gelap di rumahnya." Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu ketika Rasulullah SAW duduk di masjid. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan dari suku Muzainah yang memakai pakaian yang terseret-seret di tanah untuk perhiasan pada dirinya di dalam masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, laranglah istri-istrimu dari memakai perhiasan dan memperindah gaya berjalan mereka di dalam masjid, karena sesungguhnya kaum Bani Israel itu tidak dilaknat hingga mereka memberi pakaian istri-istrinya mereka dengan pakaian perhiasan, dan mereka berjalan dengan gaya sombong di dalam masjid." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang wanita keluar rumahnya dengan mempersolek dirinya serta memakai bau-bauan, sedang suaminya rida akan perbuatan yang demikian itu, maka dibangunkan untuk suaminya pada setiap langkahnya sebuah rumah di neraka." Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud jihad seorang wanita ialah taatkan suami dan menghiaskan diri untuknya. Istri tidak wajib taat perintah dan arahan suami apabila perintah dan arahan itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menegaskan, seorang istri wajib mentaati suaminya sepenuhnya dan memenuhi segala tuntutan suaminya dari dirinya, sekiranya tuntutan itu tidak mengandung maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.